pagi Bu. Jadi di sini kami akan melakukan konfigurasi VLAN pada Mikrotik dan juga switch logic. Nah, perkenalkan saya lah Adris Panjaitan. Saya Marianti Afila Burhan. Kami dari kelas 11 TKJ 1. Nah, kemudian kita tekan refresh sampai muncul di mana nanti muncul. Kemudian tekankan connect untuk login. Nah, di sini kita akan mengatur password baru kita. Saya buat pada contohnya saya buat contohnya saya buat 1 2 3 saja. Kemudian tekan change now. Nah, tahap pertama itu kita harus melakukan konfigurasi pada Mikrotik yang kita gunakan. Pertama pilih IP, lalu DHCP client. Nah, tekan tambah. Kemudian ini tinggal kita apply lalu OK. Tunggu sampai statusnya itu menjadi bound. Nah, jika sudah menjadi bound, kita lanjut untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke menu interface. Nanti interface, kita akan menambahkan interface pada Ether 2. Tekan tambah terus VLAN, kemudian di sini kita ketikkan harga. Lalu pada VLAN ID-nya kita ganti menjadi 14 sesuai dengan absen teman saya yaitu Apilah. Kemudian pilih Ether 2 lalu tekan apply lalu OK. Nah, di mana dia otomatis muncul VLAN yang sudah kita atur tadi. Tekan lagi VLAN lalu ketikkan menjadi marketing. Iya kan? Selanjutnya VLAN ID-nya itu karena 14 dikali 2 menjadi 28. Interface-nya ganti menjadi Ether 2. Lalu tekan apply, lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi interface VLAN. Lalu ini tuh manager yang dimana VLAN ID-nya menjadi 42. Iya kan? Ya. Lalu apply, lalu OK. Nah, dia sudah muncul 3 VLAN yang sudah kita tambahkan tadi. Kita tambahkan lagi VLAN IT. VLAN ID-nya kita buat menjadi 56, Ethernya menjadi Ether 2, lalu tekan apply juga OK. Nah, yang terakhir itu kita menambahkan untuk Ethernet 2. Selanjutnya VLAN ID-nya itu kita ketikkan menjadi 1, interface-nya pilih menjadi Ether 2. Lalu apply, lalu OK. Mana dulu ya? Lalu kita masuk ke menu address list, buka menu IP, lalu pilih addresses. Tekan tombol tambah. Di sini kita tekan tombol tambah, lalu kita masuk alamat IP-nya. Masukin alamat IP-nya secara berurutan. Di sini 192.14.1/24. Lalu di sini interface-nya harga. Di sini kita OK. Masuk lagi ke tanda tambah. Di sini kita masukin lagi 192.168.1/24. Di sini kita masuk ke marketing. Oke. Masukin lagi di sini 1.8.5 di sini 42.1/24. Lalu di sini manager. Oke. Di sini kita masukin lagi 192.168.56.1/24. Di sini kita ke IT. Lalu OK. Dan yang terakhir kita
10.10.1/24. Interface-nya kita Ether 2. Lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka lagi menu IP, kita pilih DHCP server, kemudian tekan DHCP setup, yang dimana kita pertama melakukan pada harga, lalu nextkan saja sampai muncul tulisan setup has completed successfully. Nah, kemudian tekan lagi DHCP setup, kemudian pilih menjadi marketing. Nah, nextkan saja. Lakukan pada setiap VLAN yang sudah kita tambahkan tadi. Lakukan semuanya secara berurutan. Oke, selanjutnya jika sudah selesai pengaturan DHCP setup server, kita masuk ke menu lisis, yang dimana awalnya ini alamatnya hanya satu saja. Kemudian untuk mengaturnya menjadi 2, kita perlu menambahkan satu kabel LAN untuk menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Menggunakan satu kabel ini kita colokkan pada port 4 switch 2, lalu port 5 switch 1. Nah, tunggu sampai tombolnya menyala. Nah, jika kedua switch sudah dikoneksikan antara satu sama lain, maka dia otomatis akan menambahkan satu alamat IP, yang dimana pada lantai 1 itu 10.10.0.253, sedangkan pada yang di bawah 10.10.0.254. Nah, kita selanjutnya buka web. Sebelum membuka web 3G, kita harus mengubah lagi sedikit kabelan kita. Untuk membuka web itu kita perlu mengubah kabel LAN dari laptop yang tadinya di MikroTik, kita rubah menjadi di switch 1 port 5. Nah, jika tombolnya sudah menyala, berarti kita bisa melakukan. Kita perlu merubah IP kita pada control panel. Kita buka menu Ethernet. Selanjutnya pilih IPv4. Nah, di sini tekan saja obtain an IP address automatically, di mana itu IP-nya harus dimatikan semua atau dikosongkan. Kita klik OK, lalu kita bukalah web. Pada tahap ini kita harus mengetikkan IP yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, jika webnya sudah terbuka, kita disuruh untuk mengganti password, dimana kita klik saja OK. Nah, pada bagian ini kita klikkan saja passwordnya seperti 123456, lalu konfirmasi passwordnya, kemudian klik saja save. Do you want to continue? Klikkan OK. Kemudian kita login ulang dengan tahap selanjutnya. Kita buka VLAN setting. Kita buka VLAN setting ini. Kita on-kan dulu terlebih dahulu VLAN settingnya. Nah, kemudian kita buka VLAN members. Kita tambahkan VLAN ID-nya tadi yang bertahap seperti 14. Selanjutnya 28. Kemudian 42. Selanjutnya kita masuk ke VLAN setting. Pada port 1 itu kita pilih menjadi akses VLAN type-nya, lalu ini menjadi VLAN 14. Kemudian save. Nah, pada port 2
VLAN type-nya itu juga VLAN access, lalu kita pilih menjadi VLAN 28. Lalu pada port 3 kita pilih menjadi VLAN 42, lalu di save. Kemudian pada port 4 dan port 5 itu kita pilih menjadi terang. Port 5-nya juga lakukan hal yang sama. Kita lanjut lagi untuk mengkonfigurasikan lagi switch lantai 2. Nah, dia sudah terbuka. Kita lanjut untuk mengatur password lagi. Kemudian kita save, lalu tekan OK. Nah, kita login lagi dengan admin dan sandi yang sudah kita atur tadi. Nah, kita masuk ke pengaturan switch VLAN setting. Aktifkan terlebih dahulu VLAN settingnya. Nah, untuk menambahkan VLAN ID switch 2 itu kita tambahkan mulai dari 56, kemudian tekan ADD, lalu 14, kemudian tekan 42. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke VLAN setting. Kemudian untuk VLAN settingnya, port 1 itu kita pilih access, lalu VLAN 56, lalu save. Nah, lalu port 3-nya pilih 14. Lalu port 4-nya pilih menjadi terang, lalu select all. Selanjutnya kita buka CMD. Sebelum membuka CMD, untuk mengecek IP config-nya, kita perlu merubah kabelan yang dari laptop menuju ke port 1 switch 1, kemudian yang mikrotik itu ke port 4 switch 1 juga. Jika sudah, kita masuk ke CMD. Lalu kita IP config. Enter. Kemudian yang dari port 1 kita ubah lagi ke port 2 untuk mengecek ping. Sekarang kita ketik lagi IP config. Yang dimana dia sudah benar. Pada port 1 tadi dia 14.1, sedangkan pada port 2 ini dia sudah menjadi 28.1. Lagi. Ganti lagi. Setelah itu kita Ganti lagi ke port 3, lalu ketikkan lagi IP config. Hidupkan dulu ya teman-teman. Nah, dia sudah benar menjadi 42. Selanjutnya untuk mengecek IP config-nya switch 2, kita rubah lagi kabelan yang dari laptop dan juga mikrotiknya.
Kita pindahkan kedua kabel ini pada switch 2. Namun yang terhubung ke laptop itu pasangkan dari port 1, port 2, port 3 secara berurut. Nah, kita ketikkan lagi IP config. Nah, dia sudah benar menjadi 56. Untuk mengecek IP config port selanjutnya, kita ubah lagi yang terhubung ke laptop itu ke port 2. Kita ketik IP config, lalu enter. Nah, dia sudah benar menjadi 14. Kemudian sudah selesai. Selanjutnya kita jangan lupa untuk mereset kembali switch dan mikrotik yang kita gunakan. Pertama, kita reset pada switch 2. Kita klik system setting, lalu restore default. Nah, kita tekan restore, lalu are you sure you want to reset the switch? Oke. Ini tinggal klik OK saja. Oke, dia sudah selesai terreset. Kemudian kita ubah port yang terhubung ke laptop dengan mikrotik itu, kita ganti ke switch 1. Kita masuk kembali. Kita login terlebih dahulu. Nah, dia sudah masuk. Selanjutnya kita harus men-setting terlebih dahulu. Tinggal klik restore, lalu tekan OK. Tunggu sampai dia selesai terreset. Nah, selanjutnya kita itu harus mereset mikrotik juga. Kita ubah port yang terhubung ke laptop dari switch menjadi ke mikrotik. Sini kita klik connect. Kita lalu connect. Sini kita ke sistem, pilih reset configuration, kita centangkan no default sama do not backup, lalu kita pilih reset dan yes. Jika sudah terreset, tinggal pilih cancel. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat